Kalau bicara fikih mazhab Hanbali, berarti kita akan bicara tentang metode mereka menentukan pendapat resmi. Karena kalau mazhab itu sebagai satu kelompok besar, ada ulama-ulamanya, Imam Ahmad punya pendapat, tapi Imam Ahmad sendiri saja kadang punya beberapa pendapat. Beliau, beberapa riwayat istilah. Murid-muridnya lagi kemudian dalam mengurai riwayat-riwayat tersebut nggak selalu satu kata. Seringnya bahkan atau banyak nggak satu kata. Biasanya dalam semua mazhab berlaku, maka kemudian ada mekanisme, misalnya mekanisme tankih. Dulu ulama mazhab nggak punya grup WhatsApp dan nggak pernah bikin muktamar internasional. Jadi mekanismenya adalah dengan cara ada ulama-ulama tertentu yang mengumpulkan kitab-kitab ulama mazhabnya sedunia dengan kedalaman ilmu, nggak cuma dari kitab tapi juga kedalaman ilmu, bertemu banyak guru, mendiskusikan banyak hal dengan berbagai kalangan di internal mazhab, yang muncullah kemudian tokoh-tokoh sekelas Al-Muwaffaq dan Al-Majd dan lain-lain. Ya. Sekarang kita penting tahu apa metode mazhab fikih mazhab Hanbali dalam menentukan pendapat muktamad. Gak apa-apa kita kenalan. Kita baca langsung dari Al-Insaf. Kata Al-Imam Al-Mardawi sebagai munaqih mazhab, "I'lam wafaqaka Allah Ta'ala wa iyana anna tariqati fi hadzal kitab naqlu 'anil Imam Ahmad wal ashab a'zu ila kulli kitabin ma naqaltu minhu wa udhifu ila kulli alimin ma arwi anhu fa in kana al-madhhabu dhahiran aw masyhuran aw qad ikhtarahu jumhurul ashabi wa ja'aluhu mansuran fa hadzal iskal fi." Oke. Poin pertama berarti yang menjadi pendapat mu'tamadzhab adalah yang dikuatkan oleh mayoritas ulama. Jadi saya pernah sampaikan juga al-aksariyah, al-jumhuriyah, yani ke mayoritas itu punya bobot juga, nggak diabaikan dalam dunia permadhaban. Kata beliau, fa'adal iskalafi itu jelas madhab Hanbal. Biasanya ini isu-isu besar. Isu-isu besar begini cukup caranya. Wa in kana ba'du ashabi yadda'i anna al-madhhab khilafuhu. Kata beliau bahkan meskipun ya tetap akan ini yang mu'tamad, meskipun sebagian ashab, sebagian ulama Hanbali bilang mazhab nggak begini. Kalau mayoritas sudah bilang itu mazhab, selesai, dia kalah. Tapi bagaimana kalau nggak nggak kelihatan, mainstreamnya nggak kelihatan? Nah, istilahnya fi masaila mutajadzibatil ma'khud. Ya, dalilnya ini kayak saling tarik-tarikan. Tarjinya saling tarik-tarikan. Faliya'timadu fi ma'rifatil madhabi min dzalika ala ma qalahu musannifu wal majdu wa syarihu wa sahibul furu'i wal qawaid fiqhiyati wal wajizi wal ri'ayataini wal nazmi wal khulasati wa syekh taqiyuddin wa ibn abdus fi tadhkiratihi fa innahum hadzabu kalam mutaqaddimin wa mahadu qawaid al madhhabi biyaqin. Kemudian beliau menyebutkan ulama-ulama tier pertama ya, level 1. Dia top ulama Hanbali. Yang apa ya? Mirip hakim MK jangan 9 hakim MK ya. Ini berapa orang nih? Ya, 11 ingat saya. Ulama Hanabilah. Di antara nama besarnya Al-Musannif, beliau sedang menulis Al-Insaf. Al-Insaf dibangun di atas kitab Al-Muqni. Al-Musannif maka maksudnya Al-Muwaffaq. Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah. Wal Majd, dua disebut duluan ya, karena ini Asy-Syaikhan. Al-Majd. Wasyari, Asyari siapa Asyari? Masih ingat? Siapa Asyari? Udah pernah saya sebut di sesi 1. Kalau dalam madzhab Hanafi disebut asyarhu, asyari, asyarhu yang disebut apa maksudnya? Asyarhul kabir. Itu syarahannya Imam Ibnu Abi Umar atas Al-Mughni. Kalau Al-Mughni dia mensyarah Al-Khiraqi. Al-Mughni satu dia buku lintas madhab mensyarah Al-Khiraqi. Mukhtasar Al-Khiraqi. Kalau Asyarhul Kabir itu mensyarah Al-Muqni. Dan Al-Muqni itu lebih banyak dihafal waktu itu. Pada akhirnya Al-Khiraqi buku generasi awal sekali. Pra Al-Qadi Abu Ya'la. Ya. Pasca Al-Qadi Abu Ya'la udah Al-Muqni, Ibnu Qudamah abad ke-7 nulis Al-Muqni, selesai. Al-Muqni lah yang mengalahkan yang lain-lain. Makanya Asyarhul Kabir lebih disukai daripada, ini lebih banyak dirujuk daripada Al-Mughni. Walaupun topiknya mirip dan juga sering dicetak bareng ya. Asy'ari maksud Ibnu Abi Umar. Wa sahibul furu', yani siapa ya sahibul furu'? Al-Imam
Ibnu Mufli, wal qaidul fiqhiyah Al-Hafidz Ibnu Rajab dan seterusnya. Salah satu nama yang disebutkan adalah Syekh Taqiyuddin dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah di buku-buku Hanabilah sering disebut Syekh Taqiyuddin atau disingkat aja Syekh nantinya. Fa innahum hadzabu kalam mutaqaddimin wa mahadu qaidal madhhabi biyakin. Karena mereka lah yang telah mentahzib ucapan ulama-ulama terdahulu. Kalau ditanya, mana Al-Qadhi, mana Ibnu Hamid, mana Ibnu Aqil, mana Ibnu Jauzi? Gimana jawabannya? Mana nama-nama besar tersebut? Mana giant-giant tersebut? Mana? Enggak muncul di sini. Gimana cara jelasinnya? Nah, itulah mazhab ya. Kalau udah level mutakhirin, kita nggak harus terlalu langsung ngejar sampai atas. Nggak usah. Udah dikerjain nama-nama ini, mereka udah mentahdzib kalam al-mutaqaddimin. Termasuk dalam hal ini kalamnya Al-Qadhi, Ibnu Hamid, ya, Al-Khallal, dan lain-lain. Ibnu Aqil, Ibnu Jauzi, Abdul Qadir Jilani. Walaupun nanti nama-nama tersebut akan dinukil juga, tapi tarjihan tidak didasarkan pada angkatan klasik tersebut, angkatan yang sangat mutaqaddimin tersebut. Wa mahadu qawaidal madhhabi biyakin, dan mereka telah merapihkan, membangun ya kaidah-kaidah madhab dengan yakin. Dan ini termasuk yang turut istilahnya sendiri disebutkan Syekh Muhammad Abdul Wahid adalah beliau salah satu dari tiang-tiang madhab. Fa ini ikhtalafuna, baru kalau mereka beda pendapat, fal mazhabu ma qaddamahu sahibul furu' fihi fi mu'dhami masaili. Umumnya ada asalnya nih ya. Yang menjadi mazhab adalah yang disebut lebih dulu oleh sahibul furu'. Siapa? Ibnu Mufli. Jadi Ibnu Mufli nama besar. Salah satu andil berarti Ibnu Taimiyah terhadap mazhab Hanbali, salah satunya, bahkan ini sudah sangat lebih dari cukup, adalah melahirkan sosok yang mendidik sosok Ibnu Mufli. Dalam fikih bisa guru besarnya si Al-Imam Ibnu Mufli rahimahullah taala, Al-Imam Ibnu Mufli Ibnu Taimiyah. Ya, di tangan Ibnu Muflih lah kemudian tarjih mazhab utamanya. Tapi itu umumnya. Dalam beberapa kasus ada pengecualian. Nah, tapi sering juga kadang Imam Ibnu Muflih itu nggak menyebutkan ya tarjihnya, cuma bilang ada dua pendapat, ada dua riwayat. Nah, gitu aja. Maka nggak disebutin mana riwayat yang lebih dulu, mana. Artinya belum nggak menarjih secara eksplisit. Fal madhabu mattafaqa alaihi syaikhon a'nil musannif wal majda. Maka madhab Hanbali adalah yang disepakati oleh siapa? Asy-Syaikhon, yaitu al-musannif, ini al-Muqni ya. Berarti al-Muwaffaq dan al-Majd. Muwaffaquddin Ibnu Qudamah dan Majduddin Abdul Barakat bin Taimiyah. Awafaqa ahaduhuma al-akhara fi ahad ikhtiyaraihi wa hadza laysa aib. Tapi lagi-lagi juga ini kaidah umum, ada pengecualian, wa inna ma huwa fil ghalib. Fa in ikhtalafa, bagaimana kalau mereka berbeda pendapat? Fal madhhabu ma'aman wa faqahu sahibul qawaidil fiqhiyati awi syekhu taqiyuddin. Aturan berikutnya, kalau dua-duanya berbeda pendapat, al-Majd dan al-Muwaffaq, yang mana yang mazhab Hanbali, yang mana yang mu'tamad mazhab Hanbali, dilihat dua orang. Siapa yang dua orang dilihat kemudian untuk menguatkan, untuk menjadi juri? Nah, siapa? Sahibul qawaidil fiqhiyah. Siapa sahibul qawaidil fiqhiyah? Ibnu Rajab. Hafidz Ibnu Rajab. Awi Syekh Taqiyuddin atau Syekh Mu'taimiyah, Syekh Islam Mu'taimiyah. Wa illa fal musannif. Kalau enggak, maka kita lihat apa yang ditarjih oleh Ibnu Qudamah al-Muwaffaq. Jadi al-Muwaffaq, kalau al-Majd dan al-Muwaffaq berbeda, tidak ada tarjih dari Ibnu Rajab dan Ibnu Taimiyah, maka dimenangkan al-Muwaffaq. Al-Muwaffaq lebih kuat dibandingkan al-Majd kalau hanya mereka berdua yang berhadapan-hadapan. Dan seterusnya ya. Mungkin kan topik utama pengajian kita di sini untuk merinci sampai akhir, tapi dari sini dapat gambaran kita setidaknya rumusan-rumusan utamanya bahwa mazhab Hanbali itu cara menentukan mu'tamadnya adalah yang dikuatkan oleh mainstream ulama mazhab, dan itu nampak dari apa yang disebutkan Ibnu Mufli. Ibnu Mufli akan sebutkan lebih dulu. Maqaddamahu Ibnu Mufli. Kalau Ibnu Mufli nggak memperjelas itu, nggak menunjukkan tarjih, oke, maka kita lari ke level
penentuan cara kedua yaitu apa? Apa yang disepakati oleh Asy-Syaikhan, Al-Majid dan Al-Muwaffaq. Kalau mereka berbeda pendapat, kita lihat dulu. Siapa yang kita lihat abis itu? Al-Majid dan Muwaffaq beda pendapat. Kita nyari dulu juri dari selain berdua ini. Siapa yang kita cari? Dua orang. Siapa? Ibnu Rajab dan Ibnu Rajab dan Syekh Syekh. Nanti misalnya contoh misalnya Ibnu Muwaffaq dan Muqaddamah dan Al-Majid beda pendapat. Misalnya makruh haram ya. Ibnu Rajab dan Taimiyah dukung makruh. Makruh selesai mazhab. Atau Ibnu Rajab aja dukung makruh. Ibnu Taimiyah diam, abstain, kagak bicara di situ, menang. Atau Ibnu Rajab diam, abstain, nggak ada pendapat, Ibnu Taimiyah bicara, ada pendapat beliau, ada kutipan, maka yang di beliau dukung itu yang menang. Itu yang jadi mu'tamad. Dan dari sini kita ngerti ya, Mas, walaupun Syekh Utsaimin Taimiyah bukan segala-galanya dalam mazhab Hanbali, tapi beliau juga bukan sosok yang enteng dalam mazhab Hanbali. Beliau serius, lumayan tinggi. Mungkin kalau kita lihat dari urutan barusan, berarti 5 besar lah, kira-kira 5 besar mazhab Hanbali dalam penentuan. Ibnu Muflih, Muwaffaq, Majid, Ibnu Rajab, Ibnu Taimiyah. Walaupun penting juga diketahui, nanti nggak selalu ya wajar. Kalau udah kaidahnya begini, maka akan kita dapat simpulan yang logis bahwa berarti wajar aja kalau ada pendapat Ibnu Taimiyah yang tidak disetujui oleh fuqaha Hanabilah, sangat wajar.